Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Ya, pada hari ini tepat 1 bulanan saya menggunakan Samsung Galaxy S20 dan saya bakal ceritain gimana sih penggunaan saya selama 1 bulan ini dengan si Samsung Galaxy S20 ini. Saya sengaja ya bikin videonya ini setelah 1 bulan karena pada awal saya pakai HP ini tuh ada satu kendala yang saya rasa cukup mengganjal buat saya. Dan saya harap itu dapat perbaikan secara software, tapi ternyata enggak sampai hari ini. Dan detail masalahnya nanti bakal saya ceritain di tengah-tengah video. Jadi, si Samsung Galaxy S20 ini saya dapat di harga 9,1 juta saat flash sale 10/10 bulan kemarin. Dan sayangnya, untuk saat ini tuh agak sulit dapatin HP ini dengan harga yang sama. Padahal kalau HP ini masih dijual di angka 9 jutaan, HP ini tuh bakal bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Dari awal rilis, handphone ini tuh sebenarnya udah turun sekitar 4 jutaan ya. Penurunan segini tuh tergolong cepat untuk sekelas handphone flagship. Jadi, dengan harga 9-10 jutaan, apakah handphone ini masih menarik untuk dimiliki? Mengingat handphone ini tuh kalah populer ya dibandingkan dengan Samsung Galaxy S20 Plus dan juga Samsung Galaxy S20 Ultra. Jadi gini, menurut saya HP ini tuh jadi salah satu handphone yang cukup underrated layaknya Samsung S10i di seri sebelumnya. Dan masih dengan konsep yang sama dari seri sebelumnya. Samsung S20 ini hadir dengan ukuran yang paling compact dan nyaman menurut saya untuk digenggam. Karena kita sama-sama tahu saat ini tuh cukup sedikit pilihan smartphone dengan ukuran yang compact tapi tetap ngebut untuk dipakai sehari-hari. Datang dengan ukuran layar 6,2 inch dengan pinggiran bezel yang sangat tipis sehingga bikin feel HP ini tuh kerasa makin tipis. Palingan yang bakal menjadi komplain untuk sebagian orang adalah desain dari belakangnya ini tuh mirip-mirip dengan Samsung seri A kayak A51 atau A71. Jadi seolah-olah hilang tuh untuk feel premiumnya. Sebenarnya kalau dipegang langsung untuk tingkat kesulitan dan feel-nya ini ya jelas ya, ini kerasa adalah sebuah handphone flagship. Terus untuk ngomongin layar, seperti biasa ya, layar Samsung tuh harusnya nggak perlu banyak ditanyain lagi dengan panel Dynamic AMOLED dan refresh rate 120Hz. Itu rasanya udah lebih dari cukup untuk manjain mata dalam penggunaan sehari-hari. Ngomong-ngomong soal refresh rate, yang justru ini jadi masalah di HP ini adalah daya tahan baterainya. Secara ukuran, sebenarnya baterai dari Samsung S20 ini bisa dibilang standar-standar aja untuk rata-rata tahun 2020, yakni 4000 mAh. Jadi dari beberapa skenario yang saya coba, HP ini tuh sulit banget ya untuk bertahan 1 harian. Jadi skenario yang pertama yang saya buat adalah si handphone ini tuh pakai refresh rate 120Hz dengan resolusinya mentok di 1080p. Itu rata-rata screen on time mentok paling lama cuman 3 jam doang. Terus saya coba nih dengan skenario yang kedua, yaitu menggunakan resolusi maksimal di 1440 tapi refresh rate-nya mentok di 60Hz. Dengan kombinasi seperti ini untuk daya tahan baterainya tuh nggak nambah banyak, cuman sekitar nambah 15 menit aja. Dan berikutnya saya coba lagi install aplikasi yang bisa membatasi refresh rate maksimal dari Samsung Galaxy S20 ini, yang aplikasinya itu bisa di-download di XDA. Jadi menggunakan resolusi 1080p dan refresh rate-nya maksimal di 90Hz, itu daya tahan baterainya juga nggak bisa nambah banyak, paling juga mentok di 3 jam 30 menit aja. Lalu di skenario terakhir, yang ini yang paling rendah ya, di 1080p dan juga 60Hz. Nah, di sini barulah handphone ini bisa bertahan baterainya itu cukup panjang sampai dengan hampir 6 jam. Jadi bisa dibilang 2 kali lipat peningkatan dari dibandingkan dengan menggunakan skenario 120Hz. Menurut saya ini sangat disayangkan sekali ya, karena fitur yang diberikan Samsung ini kan udah maksimal di layar 120Hz. Tapi penggunaannya nggak bisa maksimal untuk mendapatkan daya tahan baterai yang lebih panjang. Dan pada akhirnya saya memilih menggunakan resolusi 1080p dan juga refresh rate 60Hz. Ya tadi balik lagi untuk mendapatkan daya tahan baterai yang lebih lama. Masuk ke bagian spesifikasi dan performa, ini adalah bagian yang selalu menjadi nyinyiran bagi banyak konsumen di Indonesia. Samsung Indonesia tuh setiap tahunnya lebih memilih membawa seri Exynos ketimbang seri Snapdragon di HP flagship mereka, tak terkecuali di Samsung S20 ini.
dengan Exynos 990, RAM 8GB LPDDR5, serta internal memori 128GB menggunakan teknologi UFS 3.0, menurut saya sebenarnya ini udah dibilang lebih dari cukup untuk penggunaan harian. Dari pengalaman sebulan menggunakan HP ini, saya bisa dibilang tuh jarang banget ngalamin yang namanya reload aplikasi kalau HP ini tuh udah dipakai kelamaan. Paling yang jadi kurangnya adalah ya dipakai untuk main game itu Exynos 990 ini kerasa kurang maksimal aja ya. Jadi buat kalian yang berpikir untuk membeli HP ini, saran saya kalian bukanlah seorang gamers kelas berat. Seperti yang udah-udah, performa GPU Mali yang dipakai di Exynos 990 ini kerasa lebih inferior. Contohnya untuk game kesukaan saya, COD Mobile, handphone itu bisa banget sih sebenarnya masih di setting ke grafik rata kanan. Tapi jadinya bakal sering ngalamin frame drop saat dipakai kelamaan main game. Dan ya suhunya sedikit kerasa lebih anget. Sebagai seri yang paling rendah di S20 series di luar Samsung Galaxy S20 FE, si Samsung Galaxy S20 ini menggunakan charger yang sayangnya masih 25 watt aja, berbeda dengan Samsung Galaxy S20 Ultra yang menggunakan charger 45 watt. Tapi sebenarnya dengan charger 25 watt ini udah lebih dari cukup untuk ngisi baterai yang ya bisa dibilang cukup kecil, 4000 mAh di HP ini. Jadi untuk ngisi penuh HP ini tuh hanya butuh waktu sekitar 70 menit aja. Selain itu juga, jangan lupain kalau HP ini masih merupakan seri flagshipnya Samsung. Jadi fitur-fitur khas flagship Samsung juga masih bakal kita temui di HP ini. Seperti IP rating tahan debu dan air di IP68, terus ada wireless charging, ada reverse wireless charging, NFC, Samsung DeX, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir kita masuk ke pembahasan soal kamera. Jadi Samsung Galaxy S20 ini hanya menggunakan 3 kamera aja, berbeda dengan Samsung Galaxy S20 Plus dan Samsung Galaxy S20 Ultra yang satunya lagi itu punya kamera 3D TOF. Selain itu perbedaan lainnya juga nggak ada resolusi besar 108 megapiksel. Yang ada hanya 12 megapiksel untuk kamera utama, 64 megapiksel untuk telefoto, serta 12 megapiksel untuk ultra wide. Untuk UI kameranya itu nggak ada yang beda ya dengan Samsung Galaxy S20 series yang lainnya. Hanya saja semenjak dapat update software yang cukup besar, HP ini juga udah dilengkapi dengan mode Pro Video yang lengkap layaknya seri Note 20. Untuk hasil foto-foto dari Samsung S20 ini punya kualitas yang bagus untuk hampir di berbagai kondisi pencahayaan. Diajak untuk foto backlight yang ekstrim, Samsung Galaxy S20 ini juga masih bisa meng-highlight objek dengan baik. Kemudian untuk foto di kondisi low light, overall hasilnya juga udah bagus banget. Ditambah lagi night mode-nya ini bekerja dengan sangat baik. Meski kalau diperhatikan lagi dengan sangat detail, beberapa bagian kontras menjadi sedikit berkurang ketajamannya. Ya menurut saya ini masih dalam hal yang wajar-wajar aja. Oke, hasil perekaman dari Samsung Galaxy S20 ini menggunakan mode Pro Video. Untuk mic ini di bagian front atau depan ya, jadi posisi saya ngomong sekarang. Untuk resolusinya ada di 4K 30 fps, dan saya coba ganti micnya dulu ya. Ini ke Omnidirect, dan ini untuk Omnidirect seperti ini kualitas suaranya. Dan untuk yang rear, yang belakangnya ini seperti ini. Kira-kira lebih bagus mana? Harusnya bagus yang front ya, karena kamera suara mic mengarah kepada yang merekam. Oke. Untuk kamera depan nggak bisa pakai mode Pro Video, jadi ini pakai mode yang biasa. Ini saya rekam di resolusi 4K dan juga 60 fps. Ini saya nggak bisa kemana-mana di dalam studio atau di tempat ini ya. Kita bisa lihat nih ya, pergerakan saya sedikit jalan aja. Dan kalau kelihatan di sini sih cukup stabil sih di viewfindernya. Ini ruangannya sempit, saya nggak bisa banyak jalan. Tapi sedikit ini bisa menggambarkan lah bahwa hasil kamera depan dari S20 ini juga udah stabil banget. Sekarang masuk ke kesimpulannya. Jadi dengan harga ya 9-10 jutaan, apakah Samsung Galaxy S20 ini cukup menarik untuk dimiliki? Jadi di video unboxing lalu saya menyebutkan bahwa mendingan beli Samsung Galaxy S20 ini dibandingkan dengan Samsung Galaxy S20 FE
ya setidaknya itu untuk menurut saya pribadi. Karena Samsung Galaxy S20 ini punya kelebihan yang mana bodinya ini kaca depan belakang, terus dia punya ukuran yang lebih compact untuk dipegang dibandingkan dengan Samsung Galaxy S20 FE. So, buat kalian yang saat ini mungkin berpikir untuk meminang HP ini, pastikan lagi kalian bukan seorang gamers yang benar-benar kelas berat untuk mainin game-game berat. Karena si Exynos 990 yang ada di HP ini tuh kurang oke untuk diajak main game. Dan ya kayaknya segitu aja ya yang bisa saya ceritakan dari Samsung Galaxy S20 ini. Kalau kalian berminat, coba lihat-lihat link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.